Ihdinas siratal mustaqim. Jadi setiap hari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di kesempatan ini kajian kita adalah tafsir, masih surat Al-Fatihah. Kemarin kalau tidak salah sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir itu menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan soal ibadah kemarin sudah dijelaskan ya, tentang ibadah. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi yang didahulukan apa? Ibadah apa minta tolong? Jadi ibadah baru meminta tolong. Nah, di kesempatan ini nanti masuk ke surat ayat ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tapi sebelumnya saya ulas sedikit tafsir bagian akhir dari ayat sebelumnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di bagian akhir Imam Ibnu Katsir menjelaskan ya. Wa qala ba'du sufiyah, sebagian ulama sufi mengatakan. Nah, dari sini kita bisa jelas bahwa Ibnu Katsir itu cara menafsirkan ayat dengan ayat, kemudian kalau tidak ditemukan dengan hadis, dan juga beliau sering membawa pendapat para ulama. Di bagian akhir beliau mengatakan tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu dari pendapatnya ulama sufi. Ya, kalau di dalam tafsir yang asli ini masih dicantumkan pendapat ulama sufi. Wa qala ba'du sufiyah, sebagian ulama sufi mengatakan ibadah itu katanya ada kalanya untuk memperoleh pahala, yuhsilu thawab. Jadi ada orang ibadah, kan tadi ibadah itu hanya karena Allah ya. Tapi boleh tidak ibadahnya itu mengharap thawab. Thawab itu pahala, atau wadar'u iqab, menolak siksa. Jadi bolehkah orang beribadah, yaitu ibadahnya itu supaya memperoleh pahala dan untuk menolak siksa? Ulama sufi adalah ulama yang mendalami tentang hati ya. Jadi kalau beribadah itu dengan hati ya, dengan hati. Makanya di dalam sholat itu di awal kita katakan setelah takbiratul ihram, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah jelas banget lillahi, sholatnya itu ibadahnya, hidupnya, matinya lillahi rabbil alamin. Terus bagaimana orang yang sholatnya di situ dia mengharapkan pahala surga? Bolehkah? Ulama sufi membahas ini, bahwa ibadah itu ada kalanya imma yahsilas thawab, ada kalanya dia ingin memperoleh pahala atau menolak siksa atau menghindarkan dari siksa. Maka ada yang mengatakan bahwa ibadah semacam ini batalat sholatuhu, batal sholatnya, karena niatnya harusnya apa? Lillah. Mereka beralasan usolli lillah, sholat itu harus karena Allah. Orang yang mengucapkan sholli juga itu meluruskan niat. Sholli misalkan fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbil qiblati, terakhirnya adaan lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai salah niat. Harus ibadah itu harus karena Allah Ta'ala. Nah, itu menjelaskan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pertanyaannya boleh enggak? Nah, kalau menurut ulama sufi ya tidak boleh, karena kalau kita ulama yang mendalami tentang hati, dia sangat menjaga hati ya, seperti itu.
Tetapi ada waqala akharun, ulama yang lain mengatakan boleh berdasarkan hadis. Jadi ada dalilnya. Jadi boleh kita itu sholatnya karena Allah, tapi di samping itu kita juga berharap surga dari Allah. Nah, ini ada alasannya, ada dalilnya. Bolehkah? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya hadis. Cukup panjang, tapi di sini hanya dijelaskan sedikit di bagian akhir hadis. Rasulullah SAW pernah sholat bersama sahabat Mu'ad. Beliau juga di situ ada seorang Arab Badui ikut sholat. Ketika Rasul sholat, Rasulullah berdoa di dalam sholatnya. Boleh nggak berdoa di dalam sholat? Boleh. Pas apa? Pas sujud ya. Sujud. Beliau dandana itu apa? Bergumam. Maksudnya doanya itu tidak, doanya terdengar tapi tidak jelas oleh orang yang di sampingnya. Bahasa Arabnya dandana. Dandana itu gumam. Apa ya kalau bahasa Jawanya? Jadi beliau membaca sesuatu tapi terdengar tapi tidak jelas. Apa namanya? Gerendeng. Bahasa Arabnya dandana. Bukan danan bahasa Indonesia ya. Dandana itu saya lihat di kamus artinya adalah bergumam. Jadi kalau di dalam sholat kita boleh berdoa pas sujud, tapi doanya sir ya, gumam seperti itu. Sehingga si orang Arab Badui ini, orang kampung, kalau kita mungkin orang desa gitu, tidak jelas mendengarkan doa Nabi ketika sujud. Nah, ini dalil orang yang mengatakan bahwa orang yang melakukan sholat karena Allah bukan berarti tidak boleh mengharap surga. Berdasarkan hadis ini, kita lihat hadisnya ya. Kata orang Arab Badui tadi, amma inni la afsinu dandanataka. Adapun aku tidak sebagus gumammu. Maksudnya gumam apa? Doa ya. Wala dandanata Mu'ad, dan tidak sebagus gumamnya Mu'ad, sahabat Nabi Mu'ad. Lalu gumamnya si orang Badui ini apa? Innama as'alullahul jannah. Sesungguhnya aku hanyalah meminta kepada Allah surga, wa a'udzu bihi minan nar, dan aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Jadi di dalam sholatnya orang ini apa? Bergumam, dan isi gumamannya adalah dia meminta kepada Allah surga dan berlindung kepada Allah minan nar, dari siksa neraka. Faqala Nabi sallallahu, maka Nabi mengatakan, saat itu mengatakan, wahai orang Badui, kata Nabi, haulaha nudandinu, kata Nabi, seputar itulah kami bergumam. Nudan. Kata Nabi, jawabannya apa? Haulaha, seputar itulah kami bergumam. Jadi kata orang Badui tadi mengatakan, gumamku tidak sebagus gumammu. Maksudnya doaku tidak sebagus doamu. Aku hanya berdoa di dalam sholat, minta surga dan berlindung dari siksa neraka. Berdasarkan hadis ini berarti boleh ya. Tetapi memang niat sholat itu harus karena Allah. Tetapi boleh tidak kalau diiringi dengan harapan pahala, mendapatkan pahala, dimasukkan surga, diselamatkan dari api neraka, maka hal itu boleh gitu ya. Jadi kalau orang yang bisa sudah menjaga hatinya boleh ya. Di dalam sholat itu boleh berdoa saudara sekalian, yaitu ketika sujud, tapi doanya usahakan dengan bahasa Arab. Apa bapak-bapak berdoa dari dalam hati? Boleh diucapkan. Rasul sampai bergumam, sampai terdengar tapi tidak jelas. Jadi boleh ya, kita di dalam sujud berdoa hanya usahakan menggunakan bahasa Arab, karena sholat itu harus pakai bahasa, dan doanya termasuk pakai bahasa Arab.
gitu ya. Pernah berdoa di dalam sujud, Pak? Suka dilakukan nggak? Ya itu, khawatir salah karena khawatir jangan sampai rusak sholatnya, karena sholat itu harus menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau kita mau berdoa, coba doa-doa yang pakai bahasa Arab. Itu. Kalau dalam hati gimana? Allah Maha tahu ya. Tetapi di sini disebutkan sampai dandana, sampai Rasul bergumam. Berarti apa? Diucapkan doanya. Jadi bukan hanya berdoa di hati berarti ya, seperti itu. Jadi doa di dalam sujud itu boleh diucapkan tapi dalam bahasa Arab. Istighfar mohon ampun boleh, itu termasuk juga doa. Jadi jangan salahkan kalau ada orang yang dia beribadah bukan karena Allah. Kalau mengharap surga itu masih karena Allah, karena surga milik siapa? Allah gitu. Yang penting jangan sholatnya itu ingin dilihat manusia, itu saja catatannya. Jangan karena manusia seperti itu. Sholat karena teman gitu ya. Jadi sholat itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dah, selesai ya. Itu bagian akhir penjelasan tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia menjelaskan pendapatnya ulama sufi, dan itu dibantah tadi bolehnya kita mengharap surga. Tetapi Nabi menjawabnya apa tadi? Dan Nabi cerdas, dia mengatakan seputar itu kami berdoa. Haulaha nudandinu. Dan Nabi adalah orang yang selalu tidak sombong dan rendah hati kepada orang lain. Jadi orang Badui tadi polos banget dan doanya singkat. Doanya itu saja, minta surga dan berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Itu Pak, itu doa orang-orang yang seperti orang Arab Badui ya, orang desa seperti itu, orang pedalaman dan polos ya. Dia mengatakan kepada Rasulullah, saya berdoa kepada Allah minta surga dan berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Baik, itu selesai. Selanjutnya ayat ke-6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini sudah doa ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi hari ini kita akan bahas apa itu jalan yang lurus ya. Sudah tahu ya jalan yang lurus itu apa? Pokoknya nggak bengkok ya, jalan lurus. Seperti biasa beliau membahas tentang yang pertama qiraah bacaannya dulu. Nah, hati-hati bacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang dibahas di sini kalimat siratnya. Wa qala jumhur ulama mengatakan qiraatul jumhur bis-shad, menggunakan huruf shad. Kalau Bapak lagi buru-buru kan ihdinas siratal mustaqim, pakai sin ya. Pakai sin. Kata jumhur membaca ihdinas siratal mustaqim itu dengan shad. Shad. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sin boleh enggak? Nah, kalau sin. Wa qara'a, ada juga yang dengan sin, ada juga yang dengan za. Qala al-Fara mengatakan wa hiya lughatu Bani Udrah, dan itu adalah logatnya, dialeknya Bani Udrah wa Bani Kalbi dan Bani Kalbi. Jadi dialek gitu ya. Jadi orang Bani Udrah itu kalau baca ihdina itu pakai za, lebih enak pakai za. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dialek. Tapi jumhur yang benar adalah menggunakan shad ya. Di Indonesia lebih banyak menggunakan sin, nggak terbiasa dengan shad. Jadi kalau pas baca Al-Fatihah dengan cepat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Pakai apa? Pakai sin. Yang benar pakai apa? Shad. Nah, tapi ada juga pakai za, ihdinas siratal mustaqim. Itu dialek ya. Ada yang Indonesia juga banyak dialeknya. Ada orang Medan lebih senang mengucapkan 4 apa 4 an apa. Nah, itu dialek ya.
lebih suka menggunakan daripada Kenapa jadi kenapa? Orang Jawa lebih sedang nga daripada a, ya. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin itu kayaknya lebih enak gitu bagi orang Jawa. Nah, tadi ada yang menggunakan sin, ada yang menggunakan sod, ada yang menggunakan za. Ihdinaz zira. Tapi yang benar, yang jumhur adalah menggunakan sod. Setelah pujian dipanjatkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru di ayat ke-6, nah ya, ihdinas siratal mustaqim, diiringi dengan permohonan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, fanisfuhali wa nisfuhali abdi. Al-Fatihah itu sebagiannya untukku dan sebagiannya untuk hambaku. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, di ayat ke-6 ini adalah permintaan. Apa yang diminta? Tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, minta hidayah ya, berarti ya. Nanti di akhir ada pertanyaan. Orang Islam itu katanya dapat hidayah. Kok tiap hari minta hidayah? Nanti ada jawabannya. Tunjuki kami jalan. Bukankah itu meminta sesuatu yang sudah didapat, sudah diraih? Nanti jawabannya gimana? Nanti ada jawabannya ya. Jadi setiap hari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali. 17 rakaat berarti 17 kali kita membaca ayat ini. Gitu. Jadi diawali dengan pujian kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian kan? Ar-Rahmanir Rahim, masih muji Allah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini cara berdoa sudah diajarkan di surat Al-Fatihah. Sebaiknya memuji Allah dulu baru kita meminta. Seperti itu. Puji yang banyak pujiannya. Begitu. Jangan ujuk-ujuk gitu ya. Makanya kan ada doa alhamdulillahirabbil hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafina mukafi mazidah. Enggak langsung ya, tetapi memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata Imam Ibnu Katsir merupakan suatu hal yang baik bila seorang mengajukan permohonan kepada Allah didahului memujinya terlebih dahulu. Setelah itu baru memohon kepadanya apa yang dia butuhkan, apa yang dia hajatkan. Ya. Wa hajatu ikhwanihi, begitu juga ketika kita butuh kepada teman. Kalau berdoa dengan cara seperti ini, insya Allah itu lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahtiyajahu. Jadi hajat-hajatnya, kebutuhannya lebih bisa terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kalanya permohonan itu diungkapkan oleh si pemohon melalui kalimat ikhbar, berita yang mengisahkan keadaan keperluan dirinya. Jadi maksudnya apa? Kita boleh berdoa curhat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, dia minta anak ya, padahal intinya minta anak. Ya Allah, aku sudah tua, rambutku sudah putih, istriku orang yang mandul. Jadi apa? Dia bercerita, dia mengisahkan tentang dirinya. Baru nanti di akhir meminta keperluannya. Boleh cara seperti Nabi Zakaria, cara berdoa seperti itu. Kalau tadi ada yang pertama, memuji dulu ya, memuji Allah. Dan ini juga pernah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam di dalam surah Al-Qasas ayat 24. Dia mengatakan, Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan. Di sini ada kata fakir, sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.
min khair, minta kebaikan. Jadi boleh kita dalam berdoa itu ya, tapi bukan pas sholat jamaah ya. Sholat berjamaah curhat kepada Allah, nanti kasihan yang di belakang ya. Jadi yang pertama, doa didahului oleh pujian. Yang kedua, boleh kita bercerita, mengisahkan tentang keluh kesah kita. Boleh nggak kepada Allah? Sangat boleh. Terus ada kalanya juga didahului oleh menyebut sifat-sifat Allah. Itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Dia katakan, La ilaha illa anta subhanaka, memuji. Terus dia mengatakan, Inni kuntu minadh dhalimin. Lalu dia ada iktiraf, ada pengakuan, wahai Allah, sesungguhnya aku telah melakukan zalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Gitu. Jadi puji Allah, kemudian sebutkan sifat-sifat Allah, baru kita meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kata ihdi. Ihdi itu adalah minta, tunjukilah gitu ya. Itu dari kata hidayah sebenarnya. Hada yahdi hidayatan. Nanti ketemu pilamar namanya ihdi. Ihdi itu dari kata hada yahdi hidayatan wa mahdan fahuwa hadin wa daka mahdiyun ihdi. Tunjukilah. Jadi asal katanya hidayah. Hidayah itu yang dimaksud dalam ayat ini apa? Maksud dalam ayat ini adalah al-hidayah at-taufiq, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah bimbing aku ke jalan yang lurus. Jadi bukan hidayah maknanya hidayah yang seperti ini. Dia orang kafir kemudian masuk Islam, dia dapat apa? Hidayah. Nah, itu hidayah. Hidayah yang dimaksud dalam ayat ini apa? Hidayatut taufiq. Jadi hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita kalau udah dapat ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan kebenaran. Kata ihdi itu tidak selalu hidayah. Contoh kalimat dalam surah As-Saffat. Di dalam surah As-Saffat ayat 23 ada kata fahduhum ila siratil jahim. Fahduhum dari kata hada juga ya. Tunjukilah kepada mereka ila siratil jahim, kepada neraka jahim. Di sini kata fahdu, tunjukilah mereka. Bukan berilah hidayah mereka untuk masuk ke dalam neraka jahim. Kan nggak mungkin ya. Karena fahdu di sini adalah maknanya ada orang yang dibimbing, dimudahkan masuk ke dalam neraka. Tapi ada juga orang yang dibimbing oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Maka di surah As-Saffat itu ada kalimat fahduhum ila siratil jahim, maka tunjukkanlah kepada mereka ila siratil jahim, ke jalan neraka jahim. Maka hidayah dalam ayat-ayat di atas bimbingan, petunjuk, seperti itu ya. Begitulah makna yang terkandung dalam surat Asy-Syura ayat 52. Ada ayat wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini kepada Nabi. Nabi itu bisa beri hidayah enggak? Kalau hidayah yang dimaksud adalah hidayah dari kafir menjadi Islam, tidak. Tapi di sini juga ada kalimat wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi, engkau benar-benar memberi petunjuk, bukan memberi hidayah ya, tapi memberi petunjuk ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi yang dimaksud hidayah di dalam ayat ini adalah bimbingan ya, bimbingan. Bukan, jadi ada hidayah maknanya petunjuk, ada hidayah maknanya adalah bimbingan. Sama dengan taufik. Taufik wal hidayah sering disebut ya. Hidayah wa taufik. Ahli surga juga ada mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Kata hidayah, alhamdulillahilladzi hadana lihada.
Ini ucapan siapa? Ucapan ahli surga. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada lihada, kepada jalan ini, yaitu jalan surga. Ihdi itu apa? Bimbingan, ya. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimbing kemana? Ke jalan yang lurus. Mustaqim itu dari kata istaqama yastaqimu istiqamatan, bahwa mustaqimun, bahwa mustaqim dekat dengan kata istiqomah. Istaqama yastaqimu istiqamatan, nanti ketemu bahwa mustaqim. Nah, ada yang mengatakan jalan yang lurus itu adalah kitabullah. Jalan yang lurus itu adalah kitabullah. Apa? Al-Quran. Tunjukilah kami jalan lurus, maksudnya jalan Al-Quran. As-siratal mustaqim kitabullah. Siratal mustaqim itu adalah kitabullah. Nah, ini ada dalam hadis ya. Nah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Nanti hadisnya dari Abu Thalib radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda, as-siratal mustaqim kitabullah. Siratal mustaqim itu adalah kitabullah. Satu, ada yang berpendapat kitabullah berdasarkan hadis ini. Ada lagi yang mengatakan siratal mustaqim huwa al-Islam. Siratal mustaqim adalah agama Islam. Dua-duanya benar. Jadi jalan yang lurus itu apa? Kitabullah. Yang kedua boleh juga Islam. Terakhir ada juga yang mengatakan jalan lurus itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka dia sedang menempuh jalan apa? Jalan yang lurus gitu. Di dalam ayat ini kita sedang meminta hidayah katanya, minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bukan berarti orang yang sudah mendapat hidayah, kita merasa mendapat hidayah enggak? Kenapa tiap hari kita meminta hidayah? Mengapa seorang mukmin dituntut untuk memohon hidayah dalam setiap sholat dan juga dalam keadaan yang lainnya, padahal dia sendiri berpredikat sebagai orang yang mendapatkan hidayah? Apakah ini termasuk ke dalam pengertian meraih apa yang sudah kita raih? Nah, jawabannya adalah tidak. Seandainya seorang hamba tidak memerlukan petunjuk di siang hari dan di malam hari, niscaya Allah tidak membimbingnya ke arah itu. Jadi kita itu adalah selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita setiap hari memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bahkan di dalam doa kita juga ada, kita sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba artinya apa? Ya Allah, jangan kau gelincirkan, ya, la Rabbana la tuzigh qulubana, hati kami ba'da idh hadaitana, setelah mendapatkan hidayah. Jadi orang hari ini bisa dapat hidayah, besok dicabut hidayahnya. Ada kan? Contohnya apa? Orang yang murtad, dia dari kecil Islam, udah umur 40 tiba-tiba dia murtad. Nah, berarti hidayahnya dia apa? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang sepanjang hidupnya kafir, udah usia 70 tahun dia menjadi mu'allaf. Berarti hidayahnya dia meraih hidayah. Jadi hidayah itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, contohnya hidayah yang berkurang itu apa? Tadinya rajin ke masjid, sekarang malah kendor ke masjid. Berarti apa itu? Berkurang. Tadinya malas ke masjid, sekarang malah lebih rajin ke masjid. Berarti hidayahnya apa? Bertambah. Dalam surah Al-Imran ayat 8 tadi ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Penting banget doa ini ya. Ya Allah, kalau hidup kita merasa terombang-ambing, kita gampang banget terpengaruh, kita dengan maksiat, doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah mendapatkan hidayah darimu. Terus yang keduanya, wahab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, anugerahi kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau
Maha Pemberi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an baca doa ini setiap sholat maghrib. Dalam rakaat ketiga dia baca ini, Rabbana la tuzigh. Itu orang yang hidayahnya jauh dengan kita ya. Tiap sholat maghrib dia baca itu, Rabbana la tuzigh qulubana. Apalagi kita yang hatinya gampang terombang-ambing ya. Pagi harinya takwa, siang harinya kegoda, kan gitu. Makanya doa ini penting nggak? Penting ya, Rabbana la tuzigh qulubana. Abu Bakar aja yang begitu solehnya, dia membaca setiap sholat maghrib. Jadi dia itu di rakaat ketiga sholat maghrib bacanya. Tapi beliau bacanya perlahan ya, karena ini doa ya, doa. Yaitu sesudah baca surah Al-Fatihah. Jadi kalau di setelah Fatihah itu selesai, biasanya kalau rakaat ketiga kan langsung ya rukuk. Tapi beliau membaca perlahan, itu membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sayangnya kita sering baca ayat ini, cuman nggak paham apa yang sedang diminta itu apa. Minta ditetapkan hati, diteguhkan hati, minta hidayah ini jangan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata-kata la tuzigh, jangan gelincirkan. Ini hati ini juga mudah tergelincir. Ini juga maknanya adalah sirotol mustaqim. Maksudnya dalam ayat itu, tetapkan kami pada jalan yang lurus, janganlah engkau simpangkan ke jalan yang lain. Gitu ya. Jadi ini penting banget doa ini, doa diteguhkan hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.